Pemilihan Qingdao Youth Stadion sebagai kandang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Zona Asia malah menjadi bumerang bagi timnas Cina. Bahkan timnas Cina kini mulai kebingungan sendiri dengan pemilihan Qingdao Youth Stadion sebagai kandang mereka. Venue laga timnas Cina melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong ramai diperbincangkan. Tidak hanya di Indonesia, pemilihan stadion yang berada 6,5 jam perjalanan udara dari ibu kota Beijing itu juga menjadi sorotan media Cina. Timnas Indonesia yang menjalani 2 laga tandang sekaligus pada 10 Oktober di Bahrain dan 15 Oktober di Cina. Karena panjangnya jarak antara Bahrain ke Qingdao Cina yang memakan waktu 30 jam dengan pesawat komersial, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menurut anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga akan menggunakan pesawat charter. Penggunaan pesawat charter oleh timnas Indonesia itu membuat para pengamat sepak bola Cina mulai berhitung cemas. Menurut reporter olahraga media Sina Chen, Ma Dexing, tim Tiongkok pertama-tama akan berangkat ke Australia untuk pertandingan ketiga. Laga timnas Cina melawan Australia akan digelar di kota Adelaide pada 10 Oktober. Kemudian timnas Cina akan kembali ke Qingdao untuk laga keempat untuk menghadapi tim Indonesia pada 15 Oktober. Usut punya usut, kata Ma Dexing, ternyata pada tanggal 10 Oktober itu tidak ada lagi penerbangan langsung dari Adelaide ke Qingdao. Memang ada 4 penerbangan langsung dari Australia ke Qingdao dalam sepekan. Namun keberangkatannya bukan dari Adelaide. Keberangkatan pesawat ke Qingdao itu melalui Sydney dan Melbourne. Sementara penerbangan langsung Melbourne ke Cina memakan waktu 11 jam. Sedangkan penerbangan langsung dari Sydney ke Cina memakan waktu 12 jam. Tim Tiongkok menurut Ma Dexing tidak akan bisa terbang kembali ke tanah air sehari setelah pertandingan melawan tim Australia pada 10 Oktober. Pasalnya, penerbangan ke Cina baru akan dilakukan 12 Oktober waktu Australia. Sedangkan di Cina saat itu sudah tanggal 13 Oktober. Padahal pertandingan melawan tim Indonesia akan digelar pada tanggal 15 Oktober. Bisa jadi, ketika timnas Cina berada di pesawat, timnas Indonesia yang menggunakan pesawat charteran dari Bahrain sudah berlatih di lapangan Qingdao tanggal 13 atau 14 Oktober 2024, kata reporter sepak bola ternama Cina itu. Pada saat bersamaan, lapor Ma Dexing dana Asosiasi Sepak Bola Tiongkok saat ini relatif terbatas. Sehingga penerbangan charter kemungkinan besar tidak bisa lagi digunakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Timnas Cina pun sehingga semakin repot memilih penerbangan-penerbangan sipil biasa untuk bepergian. Sampai batas tertentu, penerbangan sewaan bukanlah tanda untuk memamerkan kekayaan, tetapi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan praktis. Misalnya, pada babak 36 besar, banyak tim melakukan perjalanan dengan penerbangan charteran. Misalnya, Irak pergi ke Hanin, Arab Saudi pergi ke Pakistan, bahkan Tajikistan, yang gagal lolos ke 18 besar, menggunakan penerbangan charter untuk bepergian ke Yordania dan Pakistan. Oleh karena itu, bagi tim Tiongkok, laga kandang tim Tiongkok melawan tim Indonesia merupakan laga yang sangat krusial di seluruh babak 18 besar. Dalam hal ini, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok sebagai manajer harus lebih mengedepankan kebutuhan aktual tim dan membantu tim mengordinasikan serta menyelesaikan masalah, kata Ma Dexing.